Hello, it's Reni from English Vid. Are you ready to learn English today? Apakah sudah siap untuk belajar bahasa Inggris hari ini? If you are, I want to share steps in learning English. Saya ingin bagikan tentang langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam belajar bahasa Inggris. Alright, you ready? Let's get into it. Langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah try to memorize as many vocabularies as you can. Coba hafalkan sebanyak mungkin kosakata dalam bahasa Inggris. Ada beberapa cara yang bisa membantu kita melakukan hal ini. Misalnya dengan menggunakan flashcards. Oke? Jadi kartu yang di satu sisinya bisa ditulis dalam bahasa Inggris, di sisi lain ditulis dalam bahasa Indonesia, dan kalau perlu ditambahkan gambar supaya kita bisa lebih mudah mengingatnya. Oke? Cara lain adalah dengan menghubungkan satu kata dengan informasi atau cerita tambahan yang bisa membantu kita mengingat kata tersebut. Cara ini saya sendiri gunakan ketika saya dulu belajar bahasa Inggris. Jadi saya ingat, waktu saya kuliah dulu, dosen saya suka sekali bilang debt. Debt, sering sekali mengucapkan kata itu. Debt artinya hutang. Tapi penulisannya adalah D-E-B-T or D-E-B-T. Jadi ada silent B di situ. Ada huruf B yang tidak diucapkan. Jadi mungkin itu yang membuat saya sedikit sulit mengingat bagaimana pengucapan atau ketika kata debt diucapkan, lalu otak saya tidak paham apa artinya itu. Tapi setelah saya paham apa arti kata debt, saya mencoba menghubungkannya dengan satu kata yang saya sudah familiar, yaitu dead, mati. Lalu kemudian untuk bisa membantu saya mengingat kata debt, saya membuat sebuah kalimat, a company that has lots of debt, they're dead. Jadi, perusahaan yang punya banyak hutang, mereka mati atau tidak bisa lagi beroperasi. Well, the story doesn't have to make sense for other people. Ceritanya tidak harus masuk akal buat orang lain. Ini tujuannya hanya untuk membantu kamu mengingat sebuah kata yang mungkin sulit kamu ingat sebelumnya. Dan ini bisa jadi cerita apa saja, informasi apa saja. Yang penting bisa bantu kamu mengingat kata tersebut. Alright, good. Cara yang lain adalah listen to learn. Jadi mendengarkan untuk belajar. Misalnya kamu punya kesempatan untuk ngobrol dengan seorang native speaker. Dan ada kata-kata atau ungkapan, kalimat yang mereka ucapkan yang kamu nggak paham artinya apa. Jangan ragu untuk langsung tanyakan ke mereka, sorry, I didn't understand what you said. What does it mean? Maaf, aku nggak ngerti apa yang kamu bilang tadi. Apa sih artinya? Pasti native speaker itu dengan senang hati akan membantu kamu atau menjelaskan artinya buat kamu. Kamu juga bisa bertanya ke guru bahasa Inggris kamu. Misalnya ada lagu yang kamu dengarkan. Kamu bisa pay attention, bisa perhatikan ungkapan atau expression yang ada di lagu itu. Kalau ada yang kamu nggak paham, dan rasanya setelah ditranslate di salah satu search engine, kok artinya nggak masuk akal, coba tanyakan ke guru bahasa Inggris kamu. Kalau saya gurumu, saya pasti suka menjawab pertanyaan seperti itu. Karena saya tahu, cara belajar dengan menggunakan lagu, film, atau apa saja yang kamu suka nonton atau suka dengarkan, itu bisa membuat kamu semakin ingat. Dan pelajaran bahasa Inggrisnya juga jadi bisa semakin menarik dan tidak membosankan. Oke, selain itu cara yang lain adalah dengan copying a native speaker. Dengan meniru cara berbicara seorang native speaker. Oke, kamu bisa pilih video di YouTube atau mungkin di English Vid. Kamu bisa coba cari video yang kamu suka tonton, kamu suka dengarkan, pembicara yang kamu suka, yang menyampaikan kontennya dalam bahasa Inggris. Alright, kamu bisa perhatikan bagaimana cara mereka berbicara, kata-kata yang diucapkan, kalimat yang diucapkan. Coba perhatikan apakah ada penekanan pada kata tertentu, penekanan pada kalimat tertentu. Dan nantinya kamu bisa tiru. Pastikan juga content creator atau pembicara tersebut memiliki aksen yang mau kamu pelajari. Dalam bahasa Inggris ada American English atau British English atau ada banyak sekali aksen lain yang kamu bisa ikuti atau kamu bisa tiru. Oke, misalnya, saya akan bacakan sebuah paragraf. Nanti setelah saya selesai membaca paragraf tersebut, kamu bisa pause dan coba baca ulang atau coba katakan ulang paragraf yang saya baca tadi. Coba tirukan. Lalu setelah kamu berlatih, coba rekam bagaimana pengucapan kamu.
Apakah sudah bisa mengucapkan kalimat tersebut dengan baik? Kalau belum, boleh diulang lagi, didengarkan lagi, lalu kamu coba lagi dan rekam lagi. Begitu terus sampai pada akhirnya pengucapan bahasa Inggris kamu bisa menjadi lebih baik. Are you ready? So I'm going to tell you a paragraph about traveling. Alright. People travel for different reasons. Some travel for education and experience. Some for business reasons. And others do it to have a break from their routine. Whatever reasons it might be, traveling can open up our mind. It teaches us new things from culinary, culture, history, and even language. Okay, you can pause now, repeat, record, and then listen to what you said. Okay? Great! Kalau misalnya menurut kamu konten dari video ini bermanfaat, bisa langsung tinggalkan komentar. Atau misalnya menurut kamu ada teman kamu yang harus tahu tentang konten video ini, langsung tag orangnya juga di kolom komentar. Don't forget to follow our Instagram @EnglishVid. See you on my next video.